Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mulai kebaktian keluarga pada saat ini. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 397, bait pertama dan baitnya yang keempat. Sebelum kita bersama-sama menghayati firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk berdoa, menyiapkan hati kita menerima firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan yang Tuhan berikan di sepanjang aktivitas yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan berikan kemampuan kepada kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga kami bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Semuanya terjadi karena kasih Tuhan kepada kami. Dan pada malam hari ini, kami bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan dalam ibadah. Kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dan pada akhirnya juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu merenungkan firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu ini siap mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya,
kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia mendengarkan dan menghayati firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Adapun ayat mas yang akan kita renungkan bersama terambil dari ayat yang kelima dan keenam yang akan saya baca kembali demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah kurang lebih 5 minggu kita menjalankan himbauan agar melakukan banyak kegiatan di rumah masing-masing. Kita melakukan semuanya itu dalam rangka memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 agar tidak semakin menyebar kepada banyak orang. Pemerintah telah menghimbau agar bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa ini, untuk sementara waktu, warga jemaat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Bagi kita yang sudah terbiasa beribadah setiap minggu di gereja dan juga beribadah KRW atau ibadah patuwen di rumah-rumah warga secara bergantian, lalu kemudian harus beribadah di rumah masing-masing, mungkin di antara kita merasa kurang mantap. Kita tidak bisa berjumpa dengan banyak orang yang biasa kita temui saat ibadah. Beberapa warga jemaat sudah mulai ada yang bertanya, sampai kapan ya kita beribadah seperti sekarang ini? Sampai kapan penyebaran virus corona ini akan segera berakhir? Yang jelas kita berharap, saudara-saudara, penyebaran virus corona segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk beribadah di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu bapak, juga ada anak sekalian, beribadah kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai umat Tuhan, kita bisa beribadah kapan saja dan di mana saja. Kita bisa beribadah pagi, siang, sore, petang, dan malam. Kita juga bisa beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Kita juga bisa beribadah di gereja. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam peribadahan. Karena Tuhan memiliki kuasa untuk menjumpai umatnya kapan saja dan di mana saja.
Tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalang-halangi kehendak Tuhan untuk menjumpai umatnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian bisa menjumpai murid-muridnya yang sudah mulai merasa sendiri ketika menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Setelah peristiwa kematian Yesus, Petrus dan beberapa murid Yesus lainnya sempat mengalami kesedihan. Mereka tidak lagi bersemangat dalam menjalani kehidupan karena beranggapan bahwa Yesus sudah tidak lagi bersama mereka. Biasanya ketika menghadapi berbagai masalah, Yesus akan menolong. Dia akan memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Itulah sebabnya Petrus dan beberapa murid Yesus lainnya kembali menyibukkan diri dengan melakukan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan berusaha sendiri menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Setelah semalaman mereka mencari ikan, jerih lelah mereka ternyata sia-sia saja. Karena tidak ada seekor ikan pun yang diperoleh. Lalu mereka pun kembali ke pantai dengan jala yang kosong. Kita bisa membayangkan kekecewaan yang mereka alami. Mungkin mereka juga berpikir, jika Yesus ada di antara mereka, pasti akan menghibur dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan. Murid-murid itu pikirannya hanya tertuju pada Yesus yang mati, bukan pada Yesus yang bangkit. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui Yesus yang bangkit ternyata berkenan hadir dan menyapa murid-muridnya. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tentu saja para murid itu segera menjawab apa adanya dengan lugas. Tidak ada. Mendengar jawaban yang demikian ini, Yesus pun memberikan petunjuk kepada mereka. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Mendengar perintah Yesus yang demikian ini, murid-murid itu segera saja melakukannya. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka terima. Mereka tidak tahu siapa yang merintah mereka. Mereka tidak tahu bahwa yang merintah mereka itu sesungguhnya Yesus. Murid-murid itu justru baru mengetahui bahwa yang memberi perintah adalah Yesus justru setelah mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak memenuhi jala mereka. Murid-murid itu tidak kuat menarik jala yang penuh dengan ikan, sehingga mereka harus meminta bantuan nelayan lainnya untuk menariknya bersama-sama. Nah, baru setelah itu di antara mereka ada yang menyadari dan mengetahui bahwa yang memberi perintah untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, peristiwa Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah peristiwa kebangkitannya sesungguhnya adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Namun yang menarik untuk kita perhatikan dan renungkan bersama adalah Yesus yang bangkit dari kematian itu menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam suatu aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang biasa mereka lakukan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memang selalu hadir dalam
keseharian kita. Bahkan Ia hadir bukan hanya untuk melihat apa saja yang kita lakukan, melainkan Ia hadir untuk memberikan petunjuk kepada kita ketika kita mengalami berbagai persoalan dan membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya kita lakukan agar bisa mendapatkan pertolongannya dan merasakan kebahagiaan dari Yesus. Oleh karena itu, pada saat mengalami kebahagiaan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang memberikannya kepada kita. Inilah yang disadari oleh salah seorang murid Yesus yang pada saat itu juga mendengar perintah Yesus dan merasakan kebahagiaan yang dialami. Salah seorang murid ini segera mengarahkan perhatiannya kepada Yesus, lalu dengan lantang ia berseru, "Itu Tuhan." Dia sadar, murid itu mengetahui bahwa yang mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan kebahagiaan melalui ikan yang diperoleh itu sesungguhnya diperoleh karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya murid ini sadar bahwa melakukan perintah Tuhan Yesus sungguh mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus melihat apa yang kita alami. Ia mengerti berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Ia juga merasakan ketakutan, keprihatinan, kecemasan, kesedihan yang kita alami. Ia mengetahui apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, tetaplah mengarahkan iman kita hanya kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan jangan meragukan kuasa-Nya. Sebab dengan kuasa yang dimilikinya, Ia mendatangi, menyapa, dan memberikan petunjuk kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Ingatlah, jika kita selalu bersedia mendengar dan melakukan petunjuk Tuhan Yesus, kita akan merasakan kebahagiaan. Dan itulah berkat yang disediakan Tuhan Yesus bagi umat-Nya, bagi kita, bagi saudara sekalian, bagi anak-anak, bagi semua orang. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali, saudara-saudara, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan bait yang keempat. Dan bersama dengan pujian ini kita mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah,
Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang bangkit itu senantiasa menjumpai kami. Bahkan Tuhan mengerti persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Tuhan juga berikan petunjuk kepada kami tentang apa yang seharusnya kami lakukan, supaya kami dapat terus menikmati sukacita karena berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, dan mampukanlah kami supaya kami juga selalu dapat mewujudkan hidup ini dengan menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, perkenankanlah kami juga kembali memohon kepadamu terkait dengan pergumulan yang dialami oleh umat-Mu di bumi ini, khususnya di negara kami, di Indonesia ini. Ketika kami harus berhadapan dengan persoalan penyebaran virus corona yang belum selesai, belum bisa teratasi. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya segala jerih lelah yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami, melalui tim medis yang melakukan tugas-tugas perawatan, penyembuhan bagi mereka yang saat ini sakit karena virus ini. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kemampuan kepada mereka, supaya mereka mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Mampukanlah kami juga, supaya kami juga ikut terlibat dalam upaya mencegah penyebaran virus ini, supaya kami pun segera terbebas dari virus ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, supaya kami tetap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang baik, sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan kepada kami, melalui mereka yang mengarahkan kepada kami semua, agar kami berusaha untuk hidup sehat, hidup bersih, dan berupaya untuk menjauhkan diri kami dari berbagai macam penyakit. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh gereja-Mu di dalam melayani umat Tuhan, di dalam menyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan, mereka yang berkekurangan mendapatkan kecukupan, mereka yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan mendapatkan hikmat dan kemampuan mengatasi berbagai pergumulan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan umat-Mu ini dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini berupaya untuk lebih banyak beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Kiranya melalui kesempatan yang mereka alami hidup bersama di keluarga, di rumah mereka masing-masing, menjadikan hubungan antara anggota keluarga menjadi semakin dekat, semakin akrab satu sama lain, dan bersama-sama juga merasakan kedekatannya dengan Tuhan yang telah mati dan bangkit, Tuhan yang telah menjadi juru selamat bagi umat manusia, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan umat-Nya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya dan memampukan para hamba-Mu untuk bisa mengelolanya dengan baik. Demikian Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, mendengarkan harapan-harapan kami, dan selalu berkarya bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama
menyanyikan Kidung Jemaat nomor 438 baitnya yang pertama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sebelum kita mengakhiri kebaktian keluarga pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh dan masing-masing menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang bersumber dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak, ibu bapak, dan saudara-saudara sekalian. Amin.